Oke guys, balik lagi di channel gua. Dan selamat datang di channel horor. Oke guys, menyambung cerita yang sebelumnya, jadi gue akan bercerita ulang kemarin tentang video gue yang ini. Nah, jadi kan di situ gue sempat cerita kalau kamar tempat cewek karyawan di toko gue itu amblas. Jadi mereka itu pada pindah ke kamar yang sebelahnya, ke kamar cewek juga. Nah, pas malam itu juga gue inisiatif apa untuk nantang mereka gitu kan. Jadi malam-malam jam 11 malam sepi banget di dapur, jadi gue ke dapur sambil beres habis makan. Kan gue makan tuh pulang kerja makan jam 10 gue makan ya. Jadi gue jam 11 itu ke belakang, kebetulan gue sepi banget, di belakang gak ada orang. Teman-teman gue pada depan semua, pada ngobrol, ada yang di kamarnya. Nah, gue di depan itu, di belakang itu maksud gue nantangin ke mereka yang di belakang yang suka nongol di depan gue gitu kan. Gue bilang kayak gini, kalian semua kalau berani muncul malam ini juga ke depan gue gitu kan, ke kamar gue datang. Jadi gue ngomong ke belakang mes, gue ngomong kayak gini, kalau berani sama gue datang malam ini juga ke gue. Dari situ gue ngerasain merinding gitu kan, gue merinding banget, jadi gue kayak takut banget gitu. Dan itu jam 12 malam gue masuk kamar tidur, pas jam setengah 3 gitu ternyata mereka datang gitu kan. Mereka itu di kan gue itu sekamar berdua sama teman gue. Nah, di situ gue dekat pintu, teman gue di sebelah dekat tembok. Nah, pas jam setengah 3 badan gue itu berat banget. Gue nyampe buka mata, pas gue buka mata di samping gue itu ada satu yang berambut panjang putih, mukanya ditutupin. Yang kedua di belakangnya itu yang kata gue tadi, yang baju merah, dan ada juga yang kakek di sebelahnya. Jadi mereka itu ngumpul aku bertiga. Gue gak bisa gerak banget, jadi gue tuh kaku banget. Nah, badan gue mau teriak juga gak bisa gitu, nyampe gue keringat dingin keluar semua, badan gue gemeteran gitu, jadi gak bisa gerak, kayak kena arep. Gue bener-bener sadar gitu, ngeliat banget itu si ininya. Mereka duduk bertiga di situ setengah jam kalau nggak salah di situ. Di situ benar-benar gue takut banget gitu, karena datangin sama hal yang kayak begituan yang benar-benar ngebuat tubuh gue nggak bisa gerak sama sekali gitu. Di situ setengah 3 jam 3 gue baru sadar. Dan disitu gue benar-benar mandi keringat banget, keringat dingin, keringat panas keluar semua. Dan gue istighfar, baca ayat kursi, semua segala gue dibaca gitu. Alhamdulillah itu pas paginya gue gak ngomong sama siapapun tentang hal ini, gue simpan sendiri gitu kan, karena gue gak mau masalah ini sampai tercium sama bos gitu. Nah, pas malam keduanya, karena di kamar teman cewek gue itu sempit, jadi mereka sebagian mengungsi tidur di kamar cowok, di kamar gue tidurnya, dan gue tuh di luar. Nah, di luar itu dekat kaca, kayak dekat pintu masuk, terus itu ada kaca besar, cermin yang buat kita ngaca kalau mau kita kerja. Gue tidur di situ sementara sebelum karena gue juga ngerasa gak enak gitu tidur di luar, jadi gue tidur di situ paksa gitu kan, gue gerak tikar tidur di situ. Pas jam 12, jam setengah 2 gue kebangun melihat cermin dan sepi banget, gak ada orang sama sekali. Jadi gue benar-benar ketakutan jadi gue pindah ke kamar teman gue yang di tengah, kamar cowok kan. Kamar cowok cuma 4 ya, yang di situ yang gue yang di tengah. Gue tidur di situ kan, pas selang jam 3 lebih 15 menit kalau nggak salah, itu di kamar itu
kipas nyala dengan gedenya itu anginnya, jadi membuat gordennya itu terbang-terbang. Bagaimana sih kalau gorden kena kipas suka gitu terbang-terbang nggak jelas gitu kan. Nah di situ juga lagi nih, jadi yang datangnya itu si cewek yang putih, dan di depan pintu itu pas di kaki gua ada sendal gua, di situ ada kucingnya itu ya ampun, dia masih kucing memang sampai keras banget itu kan, tapi nggak ada yang bangun, nggak ada yang kenapa. Itu kucing teriak-teriaknya sampai kenceng banget, tapi nggak ada yang bangun. Badan gue benar-benar kaku banget. Di sebelah gue ada teman gue mau tidur, di sebelah gue ada 2 teman gue yang cowok juga. Nah di tengah-tengahnya itu ada yang lagi tidur loh Pak. Jadi yang rambutnya panjang putih itu, yang benar-benar kuntil gitu. Kayak ditarik apa, jadi benar-benar berat banget. Gimana sih kalau tubuh kita berat gak bisa gerak gitu, jadi gue kaku banget. Di situ gue setengah jam pengen teriak, pengen nangis tuh, dengar kucing itu di depan pintu teriak-teriak meong-meongan sampai lama banget. Udah gitu pas setengah 4, pas di tengah terdengar dari masjid itu ada yang tahrim. Di situ baru gue mulai lepas, mulai sadar, tubuh gue mulai lemas, bisa digerakin. Nah di situ gue kejar itu tadi kucing sama yang putih itu ke dapur ke belakang, dan yang putih itu terbang ke kebun bambu di belakang mes gua, karena kan di belakang ada benteng. Pas benteng itu di belakangnya itu ada mes, ada bambu gitu. Dia terbang ke situ dan kucing itu lari ke nggak tahu kemana gitu. Gue itu benar-benar keringat dingin lagi kayak malam sebelumnya. Dan itu gue ambil wudhu, terus gue sholat tahajud depan cermin. Gue berdoa semoga gitu hal itu nggak terjadi lagi. Dari situ gue mikir gitu kan, ternyata berhubungan dengan makhluk gaib itu bukan hal yang anggap remeh gitu kan. Jadi jangan coba-coba gitu untuk nantang mereka. Gue pun kapok banget nantang mereka, karena hal buruk pun akan terjadi sama kamu jika kamu menantang mereka gitu. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu makhluk gaib, jangan sampai nantang dengan cara kasar gitu kan, ataupun dengan hal-hal yang membuat mereka tersinggung. Contohnya kayak gue tadi nantang mereka untuk datang ke gua gitu kan, tapi disitu juga ternyata kejadian juga gitu. Jadi buat kalian yang pengen dan penasaran dengan dunia kayak gitu, jangan coba-coba pengen lah, kata gue. Kalau saja gue jangan pernah pengen ngelihat yang kayak gituan, soalnya mukanya itu serem banget, lebih serem daripada apapun yang ada yang kalian lihat secara real gitu. Oke, untuk video kali ini cukup di sini saja. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video gue. Nanti gue akan sambung lagi videonya di part berikutnya, karena udah seperti biasa gak bisa panjang-panjang gue bikin video karena handphone gue nggak cukup memorinya. Oke, thanks for watching my video and bye.